Jumpa lagi di Koplak, komenin produk asal Jeplak bersama gua Aji Tarmaji. Dan juga gue punya Instagram ya guys. Masa hari gini gak punya Instagram? Kalau pengen tahu tentang gua atau lu pengen tahu informasi tentang nextnya gue bakalan upload apa di YouTube gua, lu bisa follow nih ya Instagram gua di sini. Tinggal lu klik pencarian Aji Tarmaji, nanti juga bakal nongol. Buat lu juga yang baru masuk channel gua, coba subscribe, lanjut like, juga komen. Tangan gua udah kosong nih guys. Gua mau ngomongin, mau nge-review, mau unboxing spesial jam tangan automatic pertama gua. Please welcome Expedition. Ya, ini Expedition tipe E6851M, tipe black dial ya. Ini gue beli di toko hijau seharga 1.600.000-an sama ongkir instan jadi 1.660.000-an. Sedikit cerita nih yang gue tahu dari Google, yang gue tahu dari YouTube, yang gue tahu dari browsing-browsing soal jam tangan Expedition ini. Ini satu grup sama Alexander Christie. Secara itu brand lokal ya guys, tapi dibuatnya di negara China. Jadi ini brand lokal tapi produksinya tuh di China guys. Jadi kualitasnya kualitas yang bagus ya guys. Expedition ini harganya sangat terjangkau ya guys. Dengan kualitas dan bahan yang bagus ya guys. Bukan asal-asal atau bahan yang asal jadi, tapi dengan bahan yang bagus. Gue udah riset-riset, gue udah cari-cari bahwa jam tangan Expedition ini banyak review bagus di luar-luar sana, jadi gue berani beli. Karena jam tangan automatic itu minimal Seiko, Alba, yang Jepang punya ya, itu harganya lumayan ya guys, apalagi tipe-tipe diver ya yang gue suka itu. Buat kaum mendang-mending gaya gue yang pengen tampilan tetap gaul, keren, eye-catching, dan juga gentleman, juga casual, kayaknya Expedition cukup dah buat gua. Mungkin nextnya kalau gua punya rezeki, gua bakal beli yang Jepang asli ya, seperti Seiko, Citizen, atau Alba gitu guys ya. Syukur-syukur gua bisa beli jam tangan Eropa ya guys. Ya lu tahu sendiri dah kalau udah jam tangan Eropa itu harganya udah bukan mendang-mending lagi, itu udah kaum-kaum elit ya guys. Di sini gue bakal review produk ini dengan secara amatir ya guys. Dengan secara apa yang gue lihat, dengan secara apa yang gue udah browsing-browsing. Apalagi dulu pada yang bener-bener hobi jam ya. Jadi jangan ngebully gue karena gue sebagai penikmat baru juga ya guys. Jadi jangan dibully intinya. Ya, ini boxnya ya. Boxnya bagus, bahannya kayu guys ya. Ini kayu. Bagus, tebal. Di bawahnya ada busa bludru gitu ya guys, jadinya lembut gitu guys. Jadinya nggak gampang lecet kalau taruh di kaca atau di lantai ya guys. Jadinya keset gitu guys. Pokoknya premium banget boxnya ini. Kayu semuanya. Kita buka aja ya guys. Nah, ini dia guys, jamnya guys. Gua beli yang black dial alias warna hitam. Menurut gua dengan kulit gua yang sawo matang seperti ini, jam tangan dengan dial hitam itu cocok banget ya. Karena kalau jam tangan dengan dial yang agak terang gitu ya, seperti tipe Pepsi atau tipe Batman yang cerah gitu guys, kayaknya kurang masuk di tangan gua ya. Karena terlalu rame kelihatannya, jadinya jamnya lebih bagus dari penampilan guanya. Jadi gua mendingan beli yang agak netral ya. Ini ibarat kata tuh warna hitam netral buat kulit-kulit berwarna gelap kayak gua gini. Ini jam otomatis ya guys, alias tanpa baterai. Sedikit cerita aja nih, bukan gua buat menggurui atau gua so tau ya.
Ini dari pengalaman gua riset-riset pokoknya dah di Google, di YouTube. Jam automatic itu jam tanpa baterai. Jadi dia dengan gerakan goyangan mesin gitu guys di dalam. Jadi selama lu pakai jamnya itu dengan dia bergoyang-goyang jamnya, nah itu dia power yang ada tuh tetap tersalurkan gitu guys ya. Jadinya selama lu pakai jamnya dia bakalan terus berputar ya guys. Kecuali lu taruh di tempatnya, lu diemin sampai 1 hari lebih, dia bakalan stop ya guys. Setahu gua jam ini sampai 48 jam setelah kita gerak-gerakin. Cuman yang gua rasain sih nggak sampai 2 hari ya guys. 1 hari setengah tuh udah stop dia. Jadinya kudu wajib gua goyang-goyangin lagi biar dia tetap hidup. Di sini modelnya cukup bagus ya guys. Dia tipenya seperti Rolex. Jadi kalau dari jauh, wah jam Eropa nih. Padahal ini jam mendang-mending ya guys. Jam Expedition. Pokoknya dia tipe automatic termurah menurut gua dah. Yang gua cari yang tipe diver ya. Mau lokal apa Jepang, seperti dia paling murah yang tipe diver seperti ini ya guys. Kita lihat aja di dalam ada apa aja. Terutama ini jam ya guys. Ini ada bantalannya. Bantalannya warna apa nih ya? Coklat muda gitu guys ya. Ini jamnya. Gimana guys? Cakep nggak guys jamnya? Oke, kita taruh dulu di sini ya guys jamnya. Di dalamnya ada pembersih guys. Dapat dari dalam box ini. Lumayan buat bersih-bersihin jamnya. Jadi yang nggak gampang lecet ya kalau kita bersihin. Karena ini khusus ya. Pengelapnya ini di dalam juga ada manual booknya, juga garansinya guys ya. Jadi cukup tebel dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga ada ya guys ya. Jadi nggak perlu dah gue baca semua, jadi kepanjangan dong. Mendingan kita review aja langsung, kita cek detail lagi bagaimana biar lu pada puas, nggak bingung lagi ya guys ya. Oke, kita review nih ya. Kita komenin produk ini asal jeplak alias koplak. Ini tipe diver sih guys. Jadi dia tuh bahannya full stainless steel. Dari ini sebutannya rantai ya atau bracelet ya kalau bahasa anak jam ya. Jadi ini cukup tebal bahannya dan halus. Menurut gua buat harga 1.600.000-an ini cukup ya guys, cukup bagus dan juga berbobot. Nggak seperti rantai-rantai jam seperti di aftermarket gitu guys, yang tipis dan ringkih gitu ya. Ini cukup tebal guys bahannya guys. Begitu juga dia ada garis-garis brushnya gitu guys ya. Jadinya nggak monoton dilihatnya. Dan ini juga udah tipe yang 200 meter ya guys. Jadi bisa buat berenang sampai 200 meter kedalamannya. Buat gue yang nggak bisa berenang, ini cukup lah buat gaya-gayaan nyebur-nyebur di air. Cukup lembay sih kalau buat gue ya 200 meter itu. Tapi emang jam tangan diver pasti di atas 100 meter guys. Jadi ini cukup aman ya kalau kita tenggelam di laut. Dijamin kitanya modar, jamnya masih hidup. Dan juga di sini ada detik, menit, dan jam. Ini tipenya semuanya berbahan stainless steel ya guys. Dengan hitam berpadu dengan stainless steel menurut gue cukup mewah ya. Udah gitu dial-dialnya penunjuknya ada list chrome emas gitu ya guys. Jadi katanya mewah banget. Menurut gue sih kayak Rolex ya. Rolex kalau dari jauh ya. Jauhnya itu sekitar ya 1 kilo dah ya. Nah ini cukup bagus ya guys bahannya. Walaupun ini belum sapphire kristal ya, tapi ini cukup kuat lah. Enggak kelihatan murahan ya guys. Jadi ini mineral kristal. Mineral kristal itu seperti kimia yang dibuat gitu guys. Jadinya dia bukan asli dari alam. Ya, ini buat ketebalannya sekitar 13 mm ya guys. Gua baca di Google, juga di spesifikasi Expedition resminya. Terus dia lebar jam tangannya nih ya guys. Ini 40 mm. Itu emang yang gue cari.
karena tangan gue tuh kecil ya guys. Jadi kalau jam-jam dengan diameter besar itu gue nggak cocok ya guys. Jadi gue perlu yang beli yang model-model kecil ya guys. Rata-rata tuh 40, 38, 39 gue masuk. Jadi gue ngincer produk ini karena dia diameternya kecil ya guys. Cuman 40 mm diameter dari sini ya guys. Dari sini ke sini tuh 40 mm. Jadinya kecil. Terus pas gitu di tangan gue yang imut ini guys. Jadi yang gue suka dari jam tangan divers itu ini guys. Bezelnya bisa muter. Dan ada suaranya legit banget guys. Jadi ini buat mengukur lu berapa lama kalau lu berenang ya guys. Atau menyelam. Jadi ini ada penunjuknya. Jadi bisa lu atur lu kuatnya misalnya 1 menit. Atau 30 detik. Tinggal lu arahin ke arah 30 detik. Oke, lumayan jadi stopwatch. Gue juga belum ngerti banget sih, tapi kalau gue lihat-lihat di YouTube tuh kayak gitu ya guys. Jadinya dia buat stopwatch kalau lu berenang. Jadinya lu tahu kemampuan lu sampai kapan. Mana guys? Bagus nggak? Terus dia automatic ya guys. Nah, yang gue suka nih dari Expedition, salah satunya dia pakai mesin dari Jepang guys. Ya, dia pakai mesin dari Seiko. Dia mesinnya kaliber NH35 ya guys. Jadi ini mesin Jepang guys, bukan mesin abal-abal. Jadi kekuatannya bakalan kuat, bakalan lama, bakalan awet nih. Secara ini Jepang ya guys. Jadi emang ini buatannya Cina casingnya, tapi mesinnya Jepang. Jadi dia bakalan lebih kuat, lebih awet, dan lebih presisi ya. Jadi selisih waktunya jadi nggak begitu banyak ya guys, karena dia dari Jepang. Lo tahu sendiri kan, produk-produk Jepang tingkat presisinya tinggi banget. Jadi ini cukup lah buat gua sehari-hari, cukup tampilan cukup culture. Kita pakai ya guys, coba di tangan gua yang imut ini. Tuh guys. Pas banget guys. Jadi nggak kekecilan, nggak kegedean, pas gitu dengan tangan gua yang kecil. By the way, ini braceletnya rantainya udah gua potong sedikit, 2 rantai jadinya cukup. Gimana guys? Keren kan? Oh, suaranya merdu banget guys. Cocok nih guys buat kondangan, buat jalan-jalan keluar malam-malam, lu makan malam, lu nongkrong-nongkrong dengan gaya-gaya casual cukup ya guys. Jadi lu fashionnya pas gitu guys ya. Dan pembukanya juga gampang guys, tinggal dipencet aja, udah kebuka. Gampang banget. Kalau masangnya juga tinggal tek gitu aja guys. Gampang. Jadi ini untuk lumensnya guys. Lumayan terang, detail juga bagus ya guys. Jadinya dia cukup terang di kegelapan, jadi ya lu bisa tetap lihat jam lu di kondisi gelap. Cakep guys. Jadi ya casual, elegan, dan juga minimalis ya guys. Oke guys, cukup sekian nih guys episode kali ini. Makasih banyak udah nontonin Koplak. Nantikan koplak-koplak lainnya. Untuk jam tangan Expedition, gua beri nilai 8 dari 10. Gua puas banget dengan harga 1.600.000, itu menurut gua worth it. Belilah guys sebelum kehabisan, apalagi nanti kalau udah discontinue bakalan langka, bakalan jadi barang rare. Mendingan lu beli dari sekarang. Buat lu yang baru mau nyoba hobi jam, ini lumayan cocok ya. Apalagi jam pertama automatic lu dengan tipe divers. Cakep, culture, casual, elegan. Gua Aji Tarmaji, salam Koplak. Komenin produk asal jeplak. Dadah.